Tagih 2,6 triliun Tommy dan Jokowi, PDIP disebut PKI di kota kelahiran SBY. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sejujurnya saya tidak habis pikir di zaman digital saat ini masih ada orang suka sebut PKI atau Partai Komunis Indonesia yang sudah sejak 12 Maret 1966 dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Ini sebetulnya kumpulan orang bego atau tak paham apa itu PKI dan hanya ikut-ikutan saja. Di zaman sekarang serangan yang menyebut PKI sudah jelas tidak laku. Kita flashback sebentar sejak munculnya nama Jokowi di kancah perpolitikan nasional yang kemudian maju sebagai calon presiden pada tahun 2014. Tak sedikit serangan yang ditunjukkan kepada beliau dengan sebutan PKI. Dan tentu saja tuduhan atau serangan itu tak terbukti atau lebih tepatnya mengada-ada alias hoax. Tapi anehnya masih juga ada orang yang percaya sebutan PKI nampaknya masih laku saja dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Saya menduga ini dihembuskan oleh para simpatisan yang kagum kepada klan atau dinasti yang terbentuk di era Orba. Maklum saja, saat ini pemerintahan Jokowi melalui sang Sri Kandi Sri Mulyani sedang mengobok-obok keluarga cendana tanpa ampun. Bambang dan Tommy disikat. Pasalnya, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk menagih utang mencapai 2,6 triliun rupiah dalam tragedi BLBI. Mengutip pengumuman Satgas BLBI yang tayang di Kompas, Senin 23 Agustus 2021, Tommy dipanggil sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional. Bersama Tommy, Roni Hendrarto Rono Wicaksono juga turut dipanggil atas nama pengurus. Sedang Bambang Tri tersangkut piutang penyelenggaraan SEA Games ke-29. Bambang bertanggung jawab menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara atau KMP SEA Games 1997. Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara, ditambah bunga 5% per tahun. Tagihan membengkak menjadi 50 miliar rupiah. Lalu apa hubungannya dengan aksi vandalisme penghinaan di kantor DPC PDIP dan tulisan tentang Jokowi di kota kelahiran SBY Pacitan, Jawa Timur? Bisa dua hal yang berbeda atau sebaliknya. Tinggal bagaimana sudut pandang kita. Tapi yang jelas hanya Presiden Jokowi yang berani mencoba mengobrak-abrik keluarga cendana selama ini. Dan setiap ada gonjang-ganjing keluarga cendana ini selalu diiringi dengan sebuah semiotik yang seolah sebagai kode kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Lantas apa hubungannya dengan PDIP? Sudah jelas PDIP adalah kendaraan politik dari Presiden Jokowi dan PDIP juga partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Bahkan elektabilitas hasil survei selalu menempatkan partai ini menjadi pemuncak. Kiranya, aksi vandalisme akhir-akhir ini yang menyerang pemerintah sudah mulai menyerang partai dan tokoh. Terkhusus di kota Pacitan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa di kota kelahiran mantan Presiden SBY yang dipakai untuk mengirimkan sinyal tersebut? Seperti yang diberitakan oleh rekan Detik berikut ini. Aksi vandalisme terjadi di kantor DPC PDIP Pacitan, Jalan WR Supratman. Sedikitnya ada 3 coretan di kawasan tersebut. Semuanya bertuliskan PKI. Coretan pertama terdapat pada simbol kepala banteng yang merupakan bagian dari papan nama kantor. Berikutnya tulisan serupa juga ditemukan di tembok dan kaca kantor tersebut. Untuk yang di kaca sudah kita bersihkan, kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Pacitan, Eko Setiorano kepada Detik.com Selasa 24 Agustus. Bahkan tak sampai di situ, tulisan serupa juga ditemukan di area perempatan Jalan Lintas Selatan atau JLS, tepatnya di papan berwarna merah yang berdekatan dengan SPBU Mini. Isinya bahkan menyebut nama Jokowi dan mengaitkan dengan partai terlarang. Semestinya sekelas kantor DPC semestinya sudah dilengkapi dengan CCTV. Seharusnya hal begini, dan sekali lagi di zaman sekarang alat pantau semacam CCTV sangat penting. Daripada dana habis hanya untuk membuat baliho, apa salahnya DPD sudah mulai memikirkan hal yang terlihat sederhana tapi sangat berguna tersebut. Menggelikan, apa iya kalah dengan rumah, toko atau warung sederhana? Kabupaten Pacitan sendiri diketahui merupakan basis kuat Partai Demokrat. Ya maklum saja, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, mantan Presiden SBY lahir di kota ini. Bahkan sejak pemilu 2004 sampai 2019, Demokrat di daerah ini tak tergoyahkan. Tak mudah bagi partai lain untuk menembus pertahanan Demokrat di wilayah ini. Saya kira tidak sulit bagi aparat setempat untuk mengurai aksi vandalisme yang terjadi di kota Pacitan yang menimpa Presiden Jokowi dan PDIP.
berkaca pada aksi vandalisme Open BO Puan Maharani di baliho beberapa waktu yang lalu. Sebab jika aksi-aksi semacam ini tidak segera dibasmi, maka akan menular ke daerah yang lain. Seperti yang sudah saya tuliskan di Kota Solo, bagaimana Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sampai mempersilahkan para pelaku vandalisme untuk menemuinya. Dan menurut saya mereka tak akan berani, hanya kumpulan manusia pengecut yang berniat kotori wajah kota. Saya usul bagi pelaku vandalisme jika tertangkap sebaiknya wajah mereka distempel jidatnya agar jera dan tahu rasanya bagaimana jika wajahnya dibuat kotor. Bagaimana menurut Anda? Kerennya AHY kasih petua dengan contoh dirinya sendiri agar jangan ditiru. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tak seperti biasanya, setelah beberapa waktu tak kedengaran suaranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY muncul di akun YouTube CSIS Senin 23 Agustus 2021 dengan langsung memberi petua-petua luar biasa. Dimulai dari pernyataan perlunya usaha meningkatkan daya saing bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh generasi, termasuk generasi muda. Nah, saat menyinggung generasi muda inilah AHY lantas memberi petua cukup bijak dengan berkata, muda berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal, karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran untuk bangkit dan besertanya ada peluang untuk menang. Anak muda tidak boleh manja apalagi disiapkan karpet merah, kata AHY. Sampai di sini saja saya kutipkan pernyataan AHY, omongan yang langsung mengarahkan kita semua pada karpet merah yang digelar oleh Pepo SBY kepada anak sulungnya itu, tepatnya pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana seluruh Indonesia tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dimulai dari dipaksanya AHY keluar dari kesatuan sebagai seorang prajurit dengan pangkat dan pengabdian yang belum seberapa. Lalu, karpet merah coba digelar dengan mengusung anak muda yang masih sangat minim pengalaman di pentas politik Indonesia itu sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sayangnya, karpet merah itu lantas tak ubahnya menjadi arena bagi remaja yang taunya hanya lari-lari di sana. Tak ada yang bisa ditawarkan secara berarti pada warga Jakarta, sehingga AHY langsung tersingkir pada putaran pertama usai coblosan. Publik pun mungkin hanya bisa mengingat aksi mosing dari Kakanda Ibas tersebut yang sama sekali tak berguna bagi penguatan perolehan suaranya saat coblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Hanya viral beberapa saat, itu pun diwarnai banyak sindiran dan tertawaan. Maklum, masih muda kok disuruh lewat karpet merah. Karpet merah berikutnya tentu terkait mendadak munculnya AHY sebagai ketum Partai Demokrat, seolah-olah partai ini adalah partai keluarga dengan klan SBY dari Cikeas sebagai pemiliknya. Pengalaman AHY yang masih hijau dalam pentas politik Indonesia tak digubris oleh sang Pepo yang berprinsip pokoknya AHY harus menjadi ketua umum Partai Demokrat. Mungkin nanti jika AHY sudah tidak bisa diandalkan lagi, giliran Ibas yang akan maju, tepatnya dipaksakan untuk maju supaya nama, harkat, dan martabat Yudhoyono's family bisa tetap eksis di Partai Demokrat. Namun bicara soal keluarga SBY ketika bikin pernyataan, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada ungkapan yang terkesan baper di sana. Bapernya AHY pun lantas muncul ketika dia berkata bahwa anak muda itu seharusnya perlu bimbingan, nasihat, dan pengalaman dari para pemimpin, para senior, dan generasi pendahulunya, bukan dilecehkan, dibungkam, apalagi dimatikan. Siapa yang membungkam? Siapa yang mematikan? Tidak jelas, kan hanya omongan baper. Jadi sebaiknya nggak usah digubris bagian yang ini. Tunggu, kok rasanya masih ada miripnya dengan apa yang terjadi di internal Partai Demokrat ya? Demi memuluskan AHY sebagai ketua umum pada waktu itu, mungkinkah jika dilakukan tanpa membungkam suara-suara kritis yang menghendaki figur lain sebagai ketum Partai Demokrat sepeninggal SBY? Akhirnya, kurang lengkap rasanya kalau tidak membahas ucapan yang lebay pada bagian perkataan AHY yang ini. Oleh karena itu, adalah tugas generasi muda hari ini untuk semakin memperkuat daya saing bangsa ini sehingga benar-benar siap digunakan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bagus sih, tapi coba tanyakan bagaimana caranya mewujudkan impian besar pada 2045 itu. Nantikan jawabannya, kalau nggak muter-muter tanpa arah, paling jawaban di permukaan saja yang akan terlontar. Akan tetapi terlepas dari semua itu, kita tetap perlu memberi apresiasi karena AHY terkesan sudah memberikan pernyataan sekaligus memberi contoh nyata mengenai nasib anak muda yang terlalu cepat diberi karpet merah akan jadi seperti apa, khususnya dalam kurun waktu 4 tahunan terakhir yang rekam jejaknya bisa kita temukan di
berbagai pemberitaan online maupun media sosial. Terima kasih Mas AHY, teruslah berkarya meskipun hasilnya bikin baper dan prihatin. Semoga partaimu tidak nyungsep pada Pileg 2024 nanti ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?